Di video kali ini gue ingin membahas soal adaptasi anime dari manhwa Returners Magic Should Be Special yang berjudul Kikansha no Mahowa Tokubetsu desu. Gue heran, kenapa anime ini nggak hype seperti Solo Leveling? Padahal manganya cukup terkenal. Apa ketutupan sama Solo Leveling kali ya? Check this out. Menceritakan tentang dunia yang hampir hancur karena kemunculan Shadow Labyrinth. Desir Arman, seorang penyihir jenius yang mati setelah pertarungan melawan seekor naga, kembali ke masa lalu. Tepatnya, saat dia masuk ke dalam Akademi Hebrion. Dia kemudian mengumpulkan orang-orang yang nantinya akan menjadi kuat di masa depan untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran oleh Shadow Labyrinth. Ini adalah sebuah cerita yang gue ikuti novelnya, dan gue rasa ceritanya di bagian awalnya cukup bagus dan seru untuk diikuti. Apalagi MC-nya walaupun OP, tapi nggak OP-OP amat. Jadi nggak ada tuh battle yang instan dan langsung kelar. Semuanya di sini penuh dengan taktik. Cerita ini juga menghadirkan berbagai macam lika-liku politik dan konspirasi yang akan diungkap oleh MC yang akan menjadi daya tarik tersendiri dari cerita ini. Khas cerita-cerita kerajaan-kerajaan yang serius, medieval fantasi. Di sini gue bilang bagian awalnya saja, karena selebihnya gue udah nggak mau lanjutin setelah Shadow Labyrinth selesai diatasi oleh Desir dan mengetahui siapa di balik Shadow Labyrinth. Sebelum mencapai titik itu, ceritanya juga sudah panjang kok. Kalau dijadikan anime 12 episode, mungkin ini bisa jadi 3 season atau bahkan 4 kali. Jadi ya, gak usah khawatir gitu. Oh, ceritanya akan jadi jelek nanti. Tenang aja, masih panjang kok. Lagian, cerita di bagian awalnya juga seru-seru kok untuk diikuti. Cerita ini nantinya akan berfokus pada Desir yang akan melatih orang-orang yang dia kumpulkan agar dapat menjadi kuat dengan cepat untuk menghentikan bencana yang akan terjadi dan juga menggunakan pengetahuannya untuk mencegah bencana yang akan terjadi seperti serangan monster dan serangan teroris. Desir sendiri tidak terlalu kuat karena dia tidak memiliki bakat sihir, namun dia memiliki pemahaman tentang sihir yang baik sehingga dia dapat menganalisa sihir dengan baik dan sampai bisa menonaktifkannya. Karakter lainnya juga memiliki ceritanya tersendiri, walaupun menurut gua, development mereka bisa ditebak. Konsep Shadow Labyrinth ini menurut gua sangat menarik, di mana kita akan masuk ke dalam dunia palsu dengan setting di masa lalu sesuai dengan sejarah, dengan misi untuk menghentikan bencana yang akan terjadi di zaman itu. Shadow Labyrinth ini memiliki konsep yang sama seperti dungeon, namun bedanya, kita tidak masuk ke dalam dungeon untuk membunuh monster, namun kita masuk ke dalam dungeon untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Bisa dibilang ini kayak what if lah. Kalau lu berada di zaman Adolf Hitler, lu bakal ngapain tuh? Lu bakal join Nazi kah? Lu bakal menghancurkan Nazi kah? Ya kira-kira kayak gitulah. Lu dikasih pilihan tuh. Lu kalau dikirim ke masa lalu, lu mau mengubah apa? Studio yang akan mengadaptasinya adalah Arvo Animation, studio yang membuat anime Bokuben. Setelah menonton PV-nya, gua sangat kecewa, jujur aja nih. Mata gua langsung disiksa dengan CGI dari naganya yang... What the fuck bro? Really? You called this a dragon? Oh my god. Selain itu juga, karakter desainnya juga jelek dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini orang-orang di TV terkesan seperti karakter sampingan yang gak terlalu berguna. Padahal, mereka ini adalah pahlawan terkuat manusia loh. Mereka adalah karakter-karakter yang penting yang akan ditemui Desir sepanjang perjalanannya, ditambah dengan efek-efeknya yang terlihat seperti skill rendahan. Tapi ya, masa mereka lawan naga pakai skill rendahan gitu? Kan gak mungkin. Gua nggak tahu apa yang mereka pikirkan dengan menampilkan scene sejelek ini untuk promosi. Apa yang kalian coba jual dengan visual sejelek ini? Ini beneran PV official kan? Bahkan posternya juga menampilkan si naga CGI busuk dengan jelas bersama dengan si Desir. Gue merasa kalau animasinya dibuat dengan tidak niat, dimana bahkan pergerakan kupu-kupu aja pakai CGI. Dan karakter desainnya juga jelek dan membuat karakter-karakter penting di cerita ini terlihat seperti karakter yang biasa aja. Apalagi si Romantika nih, tuh, kayak NPC rasanya.
Di sini dia benar-benar nggak terlihat stand out dan jelek banget. Oh ya, salah satu hal yang membuat gua suka dengan cerita ini, salah satunya karena karakter Desir yang terlihat dewasa dan berwibawa. Namun gua nggak merasakan Desir yang seperti itu di trailernya, karena desain dan suaranya yang nggak banget gitu. Dia lebih mirip kayak karakter shonen pada umumnya, yang kebetulan kuat dan punya pengalaman. Gua jelas lebih suka desain dari manhwanya ketimbang animenya yang terlihat seperti anime murahan. Menurut gua, anime hentai memiliki karakter desain yang jauh lebih bagus dari anime ini. Bahkan anime hentai dengan plot saja memiliki animasi action yang jauh lebih niat dari anime ini. Astaga. Ini lingkaran sihirnya jelek banget dan kelihatan kayak cuma tempelan doang. Oh my god. Coba kalian lihat lingkaran sihir ini. Gue pribadi lebih suka lingkaran sihir di isekai smartphone yang simple, namun memiliki animasi yang lebih bagus. Waktu melihat ini, gue jadi keingat Arifureta, yang entahlah, mungkin ini akan jadi sejelek Arifureta, atau lebih jelek, atau sedikit lebih bagus. Ya, we will see. Gue ingin menonton anime ini karena gue penasaran dengan anime ini akan dibuat seperti apa nantinya. Gue rasa ceritanya sih akan tetap sama seperti novel dan manhwanya, gak akan ada perubahan. Gue sudah bisa menebak rating yang akan dikasih ke animenya nanti, dan bahkan rating yang akan muncul di My Anime List nanti. Dan makian-makian dan kekecewaan di dalam My Anime List yang akan dituangkan nantinya soal anime ini. Ya, kalau ceritanya sih menurut gue bagus-bagus aja, tapi animasinya wow. Oh ya, Flow akan mengisi opening song dari anime ini dengan judul Get Back. Untuk jumlah episodenya sih belum tahu, tapi gue yakin sih bakal jadi 12 seperti biasanya. Mungkin ceritanya akan sampai di tim Starling yang masuk ke Shadow Labyrinth pertama mereka. Ceritanya di sini seru-seru aja bagi gue, dan menarik tentunya untuk diikuti. Akan tayang pada bulan Oktober 2023 pada musim Fall 2023. Gue sangat menyarankan untuk tidak berekspektasi dengan animasinya, yang menurut gue mending baca manhwanya kalau kalian nggak tahan. Mending nonton Tate no Yusa aja atau Spy X Family yang rilis di musim yang sama daripada meluangkan waktu kalian untuk nonton anime ini. Ya kalau kalian luang sih nggak apa-apa, tapi kalau kalian sibuk mending nonton yang lain kasih. Bagaimana menurut kalian soal anime ini? Kalian kecewakah atau kalian biasa aja? So that's all for today. Hope you like it and see you next time.